Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Setelah kita pelajari perubahan dan masalah yang timbul pada lansia pada pertemuan yang lalu, dan dalam kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang asuhan perawatan dasar lansia. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang asuhan perawatan dasar lansia. Dan mari simak video ini hingga tuntas. Asuhan perawatan dasar lansia. Asuhan perawatan dasar lansia dalam ini yang dimaksud adalah memberikan bantuan, bimbingan, pengawasan, perlindungan, dan pertolongan kepada lanjut usia, baik dilakukan secara individu, kelompok, seperti di rumah atau di lingkungan keluarga, kemudian di panti verda maupun di puskesmas, yang dapat dilakukan oleh perawat. Untuk asuhan perawatan yang masih dapat dilakukan oleh anggota keluarga atau petugas sosial yang bukan tenaga keperawatan, maka diperlukan latihan sebelumnya atau bimbingan langsung pada waktu tenaga keperawatan melakukan asuhan perawatan di rumah atau di panti. Adapun lingkup asuhan perawatan gerontik dalam ini, yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan dilakukan terhadap ketidakmampuan akibat proses penuaan. Kemudian perawatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akibat proses penuaan. Serta pemulihan yang ditujukan untuk upaya mengatasi kebutuhan akibat proses penuaan. Asuhan perawatan dasar pada lansia aktif ini dapat dilakukan dengan cara memberikan dukungan. Dukungan yang diberikan dalam hal ini adalah dukungan personal hygiene, meliputi kebersihan diri, kebersihan gigi dan mulut, atau pemberian atau pembersihan gigi palsu. Dan di dalam kebersihan diri ini juga termasuk juga kebersihan kepala, rambut, badan, kuku, mata, serta telinga. Dukungan berikutnya adalah kebersihan lingkungan. Dalam hal ini kebersihan lingkungan seperti tempat tidur dan ruangan tempat tinggal lansia. Serta dukungan yang perlu diberikan adalah makanan yang sesuai. Misalnya porsi kecil yang bergizi, kemudian bervariasi dan mudah dicerna. Dan dukungan berikutnya adalah kesegaran jasmani. Sedangkan asuhan perawatan dasar lansia pasif, yang dimana lansia tersebut tergantung pada orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, maka hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan asuhan perawatan pada lansia ini pada dasarnya sama seperti apa yang dilakukan atau diberikan pada lansia yang aktif, namun dengan bantuan penuh oleh anggota keluarga atau bantuan oleh petugas. Bagi lansia yang lumpuh, perlu dilakukan pencegahan agar tidak terjadi dekubitus. Lanjut usia yang mempunyai potensi besar untuk terjadinya dekubitus akibat dari perubahan kulit yang berkaitan dengan bertambahnya usia, antara lain karena berkurangnya jaringan lemak subkutan, berkurangnya jaringan kolagen, dan elastisitas. Menurunnya efisiensi kolateral kapital pada kulit, sehingga kulit menjadi lebih tipis dan rapuh. Adanya kecenderungan lansia yang imobilisasi membuat potensi terjadinya dekubitus. Di dalam memberikan pelayanan asuhan perawatan dasar pada lansia, perlu dilakukan pendekatan khusus. Pendekatan perawatan pada lanjut usia yang bisa dilakukan diantaranya adalah pendekatan secara fisik. Adapun komponen pendekatan fisik yang lebih mendasar adalah memperhatikan atau membantu para klien lanjut usia untuk bernafas dengan lancar, makan minum, melakukan eliminasi,
tidur, menjaga sikap tubuh waktu berjalan, waktu tidur, dan menjaga sikap tubuh pada saat. Pendekatan fisik ini merupakan perawatan yang memberikan kesehatan objektif. Kebutuhan kejadian-kejadian yang dialami klien lanjut usia di semasa hidupnya. Perubahan fisik pada organ tubuh, tingkat kesehatan yang masih bisa dicapai dan dikembangkan, kemudian penyakit yang dapat dicegah atau ditekan progresivitasnya. Pendekatan psikis, pendekatan edukatif pada klien lanjut usia. Di sini perawat mempunyai peranan penting untuk mengadakan pendekatan edukatif pada klien lanjut usia. Perawat dapat berperan sebagai supporter, interpreter terhadap segala sesuatu yang asing, sebagai penampung rahasia yang pribadi dan sebagai sahabat yang akrab. Perawat hendaknya memiliki kesabaran dan ketelitian dalam memberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk banyak menerima berbagai bentuk keluhan lansia, agar para lansia merasa puas. Perawat harus selalu memegang prinsip triple, yaitu sabar, simpatik, dan servis. Pendekatan sosial, mengadakan diskusi, tukar pikiran, dan bercerita merupakan salah satu upaya perawat dalam pendekatan sosial. Memberikan kesempatan pada lansia untuk berkumpul secara bersama-sama dengan sesama teman sebaya atau sesama klien lansia. Ini berarti menciptakan sosialisasi pada mereka. Jadi, pendekatan sosial ini merupakan suatu pegangan bagi perawat bahwa orang yang dihadapinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Pendekatan spiritual, perawat harus memberikan ketenangan dan kepuasan batin dalam hubungannya dengan Tuhan atau agama yang dianut oleh lansia dalam keadaan sakit maupun dalam mendekati kematian. Umumnya, pada waktu kematian akan datang, agama atau kepercayaan seseorang merupakan faktor yang penting sekali untuk melapangkan dada lanjut usia. Adapun tujuan asuhan perawatan lanjut usia, di mana agar lanjut usia dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri, dengan cara mempertahankan kesehatan serta kemampuan dari mereka dengan jalan perawatan dan pencegahan. Kemudian membantu mempertahankan serta membesarkan daya hidup atau semangat hidup klien lanjut usia atau life support. Menolong dan merawat klien lanjut usia yang menderita penyakit atau gangguan, baik penyakit kronis maupun penyakit akut. Tujuan berikutnya, merangsang para perawat untuk dapat mengenal dan menegakkan diagnosa yang tepat dan dini bila mereka menjumpai kelainan tertentu. Kemudian, mencari upaya semaksimal mungkin agar para klien lanjut usia yang menderita suatu penyakit dapat mempertahankan kebebasan yang maksimal tanpa perlu suatu pertolongan atau memelihara kemandirian secara maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan suatu peran perawat. Peran perawat di dalam memberikan asuhan perawatan pada lansia, yang pertama adalah sebagai caregiver. Pada peran ini, perawat diharapkan mampu memberikan pelayanan perawatan baik secara kelompok, keluarga, individu, dan masyarakat sesuai dengan diagnosa permasalahan yang terjadi. Mulai dari masalah yang bersifat sederhana dan mudah ditangani sampai masalah yang tergolong kompleks. Kemudian, perawat juga harus memperhatikan individu dalam konteks sesuai dengan kehidupan yang klien alami. Perawat harus memperhatikan klien berdasarkan kebutuhan signifikannya. Dan ketika mengidentifikasi diagnosa perawatan, dapat menggunakan proses keperawatan mulai dari masalah fisik hingga psikologis. Perawat sebagai edukator
membantu lansia dalam meningkatkan pengetahuan khususnya kesehatan, sehingga terjadi perubahan perilaku yang lebih baik. Perawat sebagai motivator, dukungan kepada lansia untuk memperoleh kesehatan yang optimal, memelihara kesehatan dan menerima kondisinya. Perawat sebagai advokator. Peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien dan keluarganya dalam memahami dan mengerti bagaimana informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain, khususnya dalam pengambilan keputusan, serta persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan pada klien. Selain itu juga dapat berperan dalam mempertahankan serta membantu melindungi hak-hak klien. Hak pelayanan yang sebaik-baiknya, hak informasi mengenai penyakitnya, hak atas privasi klien, hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hak untuk menerima ganti rugi akibat kelalaian tindakan dari tenaga medis maupun institusi rumah sakit. Perawat sebagai konselor. Peran di sini, perawat mengidentifikasi perubahan pola interaksi klien terhadap keadaan sehat sakitnya. Kemudian, perubahan pola interaksi adalah dasar dalam merencanakan metode guna meningkatkan kemampuan adaptasinya. Memberikan bimbingan atau konseling penyuluhan kepada individu atau keluarga dalam mengintegrasikan pengalaman kesehatan sekarang dengan pengalaman yang lalu. Pemecahan masalah akan difokuskan pada masalah keperawatan. Dan konselor di sini juga berperan sebagai mengubah perilaku hidup sehat supaya ada perubahan pola interaksi yang baik. Selain melaksanakan peran, seorang perawat juga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab dalam perawatan genetik di sini adalah membantu klien lansia memperoleh kesehatan secara optimal. Membantu klien lansia untuk memelihara kesehatannya, membantu klien lansia menerima kondisinya, dan membantu klien lansia menghadapi ajal dengan diperlakukan secara manusiawi sampai dengan meninggal. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu dengan topik berikutnya. Sekian dan terima kasih.